Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Apriliawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik antara Desa Lubuk Banyau dan PT SIL di Bengkulu Utara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu di mana terletaknya Desa Lubuk Banyau. Lubuk Banyau ini merupakan sebuah desa yang terletak di dalam daerah Kecamatan Padanjaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Nah, desa ini dikenal dengan desa semangat gotong royong dan berbagai inisiatif pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Sekitar pada tahun 2023, Desa Lubuk Banyau ini memiliki jumlah penduduk 1.872 jiwa dan 580 kakak yang tersebar di 4 dusun. Nah, desa ini juga pernah menjadi juara 3 lomba dalam desa tertib administrasi kependudukan tingkat Provinsi Bengkulu pada tahun 2021 yang menjadi satu-satunya desa dari Bengkulu Utara yang mendapatkan penghargaan tersebut. Adapun konflik menurut para ahli. Menurut Max, konflik itu timbul dari pertentangan kelas dalam masyarakat, terutama antara kaum borjuis yaitu pemilik modal dan proletar yaitu kelas pekerja. Nah, dia melihat bahwa konflik ini sebagai kekuatan penggerak perubahan sosial. Adapun menurut Swejono Swekanto, konflik adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lain disertai dengan ancaman atau kekerasan. Adapun ini hasil wawancara yang telah kami lakukan di Desa Lubuk Banyau. Bahwa pihak perusahaan itu membuka lahan KPK. Cuman itulah, tahu kamu tuh ini nggak tahu ada tujuannya, kita nggak tahu tujuan masyarakat dan bergabung sama mungkin sama ormas itu kita juga nggak tahu tujuan mereka membuka istilahnya lahan yang disengketakan. Yang jelas kalau ada masalah baru kita tahu, karena kalau masalah warga kita benar dana itu masalah sama pihak hukum misalnya baru kita dikasih tahu. Sekedar tuntutan itu kita memang nggak mengetahui itu masalah tuntutan itu. Ada demo kericuhan. Ya. Ada pihak ketiga nggak yang terlibat dalam konflik tersebut? Maksudnya? Pihak ketiga kan antara PT dan masyarakat, tapi ada oknum-oknum tertentu gitu yang Kayaknya mempengaruhi gitu. Itulah itu tadi itu ormas itu kan. Konfliknya itu awalnya gimana? Sebenarnya itu kan ada gimana itu? Kabarnya perusahaan itu menggarap di luar HGU. Memang benar sih itu. Iya. Sebenarnya masyarakat itu itulah yang tujuannya itu. Kok bisa perusahaan itu menggarap di luar HGU? Padahal dalam hal itu tidak boleh. Nggak boleh. Kalau kita masyarakat biasa menggarap itu kan dituntut sama pemerintah. Orang sini Pribumi itu nggak diuntungkan ya Pak ya? Iya, asli sini berarti pribumi banyak. berarti orang sini itu tidak Diuntungkan. Ini tinggalkan. Seharusnya kan duluan lu buahnya. Ini tempat anak saya tidak terima. Malah ditarik dari lain, itu lain. Kenapa? Karena orang luar itu kan KTP-nya banyak. Padahal itu orang luar aja. Karena sebelumnya kemarin kan kepala desa itu tanah desa. belum lah, mungkin orang juga pengalamannya kan. Iya. Siapa orang nggak KTP dikasih. Karena aja efek sampingnya mau kerja sana ini. Kami ini yang paling butuh sama saya. Kemarin habis SMA kasih lamaran.
tahun belum ada peluang katanya. Tapi udah diterima dua demonya. Ya. Konflik ini terjadi sekitar sejak awal tahun 2000-an, di mana masyarakat ini memulai menggarap lahan bekas hak guna usaha HGU yang sebelumnya dimiliki oleh PT Y Sebayur dan PT Trimanunggal Pasifik Abadi. Nah, lahan-lahan ini kemudian diperjualbelikan secara informal di kalangan masyarakat. Namun, PT SIL mengklaim bahwa lahan tersebut merupakan bagian dari konsesi mereka yang memicu konflik pemilikan lahan antara perusahaan dan masyarakat. Hasil dari wawancara ketiga narasumber tadi dapat disimpulkan bahwa konflik ini dimulai pada tahun 2024 yang berlangsung selama 1 tahun. Nah, konflik ini antara PT Sanabi di Bengkulu Utara terjadi karena sengketa tanah, khususnya terkait hak guna usaha HGU perkebunan kelapa sawit. Pihak PT membuka lahan tanpa memperhatikan kembali apakah lahan tersebut milik mereka atau milik pemerintah setempat. Nah, sebagian besar yang memiliki konflik dengan PT yaitu bukan hanya masyarakat Desa Lubuk Banyau, tetapi ada juga dari pihak warga setempat. Kalau menurut Kadus Dusun 3, warga Desa Lubuk Banyau itu sekitar 20% yang bergabung dalam konflik tersebut. Nah, sedangkan dari warga luar ada sekitar 80% dan pihak dari Ormas Gerbata. Pada September 2024, konflik ini memanas dengan adanya aksi pendudukan lahan oleh kelompok masyarakat yang bergabung dalam Ormas, yaitu Gerakan Bela Tanah Adat, Garbeta, dan Lembaga Biobetunen. Kelompok ini menduduki lahan PT SIL di kawasan hutan produksi konversi. Sejak Jumat tanggal 11 April 2025, warga dan PT SIL kembali bersitigan di Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Masyarakat setempat bersitigan dengan PT SIL terkait klaim hasil panen TBS sawit. Nah, kejadian ini bermula saat sejumlah warga panen di TBS sawit dalam wilayah pertumbuhan yang mereka anggap sebagai area mutan produksi yang dapat dikontrolasi oleh AVK. Hasil panen ini lalu dibawa dengan kemudahan 3 truk dan 2 mobil pick up yang hendak dibawa keluar dari PT SIL. Pihak PT SIL ini merasa hasil panen sawit itu berasal dari tanaman milik perusahaan, lalu menutup jalan dengan melakukan pemotalan. Namun, menurut Pak Dedi, masyarakat sama sekali tidak melakukan panen di kawasan hak guna usaha HGU milik PT SIL. Kata beliau, masyarakat hanya memanen sawit yang memang menjadi hak mereka yang berada di kawasan hutan produksi konversi HPK, ujar Pak Dedi. Namun, demikian setelah dilakukan upaya mediasi antara masyarakat dan pihak perusahaan, tidak ditemukan titik temu untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Bahkan, situasi semakin memanas akibat kehadiran sejumlah provokator yang tidak dikenal yang justru memicu kericuhan di lokasi. Nah, dari kesimpulan dari wawancara yang telah kami lakukan itu bahwa konflik antara masyarakat Desa Lubuk Banyau dengan PT SIL Bengkulu Utara ini adalah masalah
tentang sengketa tanah. Itu saja hasil yang saya dapatkan ketika melakukan wawancara. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.